warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5 dan juga ayah dan bunda. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bersama lagi dan juga membahas materi bersama lagi. Meskipun kondisinya masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tapi pada yakin ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, ya. Kenapa kita harus tetap semangat dalam belajar? Karena menuntut ilmu dalam Islam itu adalah hal yang wajib. Bagaimanapun caranya dan dimanapun tempatnya, ya, baik itu di sekolah, baik itu di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kita bisa mempelajari banyak hal dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, kelas 5. Hari ini Pak Reja ingin membahas materi terkait nilai persatuan dan kesatuan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, jika Indonesia ini merupakan negara maritim. Negara maritim itu adalah negara yang jumlah lautnya lebih luas ketimbang daratannya. Selain itu, Indonesia juga adalah negara kepulauan, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan Indonesia juga terdiri dari 34 provinsi. Ya. Nah, oleh sebab itu penting buat kita melaksanakan nilai-nilai yang mencerminkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya, makanya ada semboyan nih, NKRI adalah harga mati. Ya, nah nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Contoh nilai persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan rumah itu yang pertama adalah bersikap sopan, santun, dan juga patuh kepada orang tua. Ya, karena bersikap sopan, santun, juga patuh kepada orang tua itu akan membuat suasana di keluarga kita tuh semakin erat dan juga semakin nyaman. Ya, bayangkan nih jika misalkan orang tuanya menasihati kalian tapi kalian membentak, kalian membantah, pasti kan orang tua kalian marah sehingga menyebabkan suasana di rumah menjadi tidak nyaman. Ya, lalu yang kedua, mengaji dan belajar bersama orang tua di rumah. Ya, mengaji dan belajar di rumah, baik itu bersama orang tua, bersama kakak, adik, dan juga saudara, itu juga akan mempererat lagi rasa sayang kita sama orang tua, rasa sayang kita sama adik kita, sama kakak kita, dan anggota keluarga yang lainnya. Ya, kenapa? Karena pada saat kita ngaji, pada saat kita belajar bersama, kita akan lebih saling mengenal dan saling mengetahui karakter, sikap antar anggota keluarga. Lalu saling bergotong royong dalam menjaga kebersihan rumah, terusnya menjaga kerapihan rumah. Ya, itu pun juga dapat mempererat rasa sayang kita terhadap keluarga. Lalu ada lagi nilai persatuan dan kesatuan yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu adalah ikut gotong royong pada saat ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, seperti membersihkan lapangan pada saat akan ada lomba futsal, pada saat akan diadakan lomba 17-an. Biasanya tuh bareng-bareng nih kita ke lapangan, kita bersihin lapangannya bareng-bareng, terus kita bikin arena lombanya juga bareng-bareng, ya. Lalu yang kedua, ikut musyawarah dalam setiap kegiatan penting yang ada di lingkungan masyarakat, seperti pada saat pemilihan ketua RT, lalunya musyawarah pada saat akan mengadakan kerja bakti, musyawarah pada saat akan melakukan kegiatan sosial. Seperti di masjid, biasanya kegiatan sosial yang di masjid itu pada saat masjid ingin menyampaikan sumbangan untuk warga yang kurang mampu, atau pada saat akan melakukan kegiatan keagamaan di masjid seperti Isra Miraj dan lain sebagainya. Ya, lalu masih di lingkungan masyarakat itu ada menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak sembarangan membuang sampah. Ya, lalu juga yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat itu adalah dengan bersikap ramah kepada tetangga kita. Ya, jadi pada saat kita ketemu tetangga kita menyapa. Pada saat kita ketemu tetangga kita bisa menanyakan kabar, ya. Nah, setelah itu ada kegiatan yang dapat mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, seperti pada saat kita berbagi dengan teman di sekolah, berbagi dengan guru di sekolah, terusnya ikut serta bergotong royong dalam menjaga kebersihan kelas, ya, seperti pada saat kita piket. Lalunya juga ikut gotong royong pada saat
mendekorasi kelas, ya, memperindah kelas dengan membuat prakarya. Jadi pada saat ada temennya yang melakukan prakarya, yang sedang buat karya untuk menghias kelas, kita bantu bareng-bareng. Lalu selanjutnya juga ikut musyawarah pada saat ada hal-hal penting yang ada di lingkungan kelas kita atau yang ada di lingkungan sekolah. Nah, Pak Reja yakin nih kalian pasti sudah sering melakukan nilai-nilai yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ini, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan keluarga. Ya, nah sekarang Pak Reja kasih tugas nih sama kalian untuk menceritakan terkait kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang sudah kalian lakukan, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Ya, dibuat tugasnya minimal 6 paragraf. Ya, jadi itu nanti dibuat cerita, kalian ceritakan itu. Jadi bukan ditulis dalam bentuk pertanyaan, tapi kalian tulis berdasarkan pengalaman kalian dan ditulis berbentuk cerita. Ya, dan ingat penulisan huruf kapitalnya beserta kerapihan tulisannya. Itu juga akan menjadi penilaian dari Pak Reza dan juga Bu Ainun. Nah, Pak Reza akhiri pembelajaran dan penjelasan Pak Reza kali ini. Jika kalian ada yang belum kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian menghubungi Pak Reza dan juga Bu Ainun. Terima kasih kelas 5A dan kelas 5B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.